Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Pratin akan membahas tentang pencegahan penyalahgunaan zat dan obat. Silakan terlebih dahulu. Seperti ini saya akan memaparkan sedikit ya tentang pengetahuan saya terhadap pengertian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini sangat berbahaya sekali bila dikonsumsi. Ada beberapa zat ini yang memang untuk obat, seperti untuk operasi ataupun untuk sebagainya, untuk bahan penelitian. Ada ataupun bahan pengobatan. Ada manfaatnya ataupun ada yang buruk, ada yang baik, tetapi sesuai dengan anjuran dokter. Nah, seperti apa sih contoh obat-obatan yang sekiranya memang berbahaya? Nah, ada yang digunakan ataupun ada yang enggak, ada yang dosis tinggi atau enggak, ini Wahyu sebutkan saja. Nah, ini termasuk pertamanya adalah heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium. Nah, ada juga benzetidin, petidin, dan beta-metadol. Nah, ada kodein dan turunannya. Nah, yang dari psikotropika itu ada LSD, MDMA, STP, dan ekstasi. Ada juga metamfetamin, amfetamin, dan mekawalon. Nah, ada juga lumibal, flunitrazepam, dan buprenorphina. Ada juga letrozepam. Nah, itu termasuk BK, modadon, dumolid, dan diazepam. Nah, yang zat bahan aktif itu rokok, terus kelompok alkohol dan minuman lain yang mengandung anti-etanol, inhalen atau sniffing, bahan parut dalam bentuk zat organik gabung yang menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan minuman beralkohol atau obat anestesik. Apabila aromanya dihisap akan memabukkan dan membuat ketagihan. Nah, yang ketiga ini ada thinner dan zat lainnya, penghapus cair seperti lem kayu, asetom, cat dan bensin yang apabila dihirup akan membuat mabuk. Nah, ini tuh ada sih yang memang bermanfaat sekali, ada juga yang sangat buruk, berdampak buruk sekali. Jika memang belum pernah mengonsumsi, untuk anak muda sekarang ini kan banyak sekali ya narkoba, kasus narkoba. Itu jangan sampai kita sebagai penerus bangsa ini, anak muda sebagai penerus bangsa ini mengikuti jejak mereka yang sudah terkena oleh narkoba. Jadi kita tuh harus mencegahnya. Diri kita sendiri, jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri ataupun dengan dalam keluarga kita. Nah, ini ada contohnya itu seperti jalin komunikasi sejak dini soal bahayanya narkoba. Nah, jika kita punya adik ataupun punya saudara yang masih kecil, kita ingatkan, kita jalin komunikasi dengan mereka, bilang bahwa kita boleh nakal, tapi nakal kita jangan sampai kita merusak diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Nah, contoh kenakalan kita itu bisa jadi kita kayak seperti nakal sederhana sajalah, jangan sampai kita mengonsumsi obat-obat yang sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya sekali ya, apalagi untuk orang tua. Orang tua tuh harus mengingatkan kepada anaknya bahwa bahayanya narkoba sekarang ini sangat membunuh sekali. Pertama memang mengasihkan, tapi kedua, ketiga, keempat itu memang membuat kita ketagihan. Apalagi jika kita tidak mempunyai obatnya, itu kita akan menggiris daging kita sendiri untuk dihisap, diambil darahnya yang masih ada cairan narkoba tersebut. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi anak-anak tuh harus diberitahu secara dini agar mereka tahu bahayanya sekali narkoba yang sangat dikonsumsi itu. Nah, itu seperti itu. Berbahaya, jelas efeknya itu bagi tubuh, psikologi, bahkan masa depannya itu sangat suram sekali. Fokus pada hal positif. Nah, ini hal positif tuh contohnya seperti
olahraga, seni lukis, dan kegiatan lain yang disukainya. Selain itu, luangkan waktu bersama keluarga untuk sekedar bicara dan mengetahui kegiatan sehari. Nah, itu bisa juga bagus sekali, itu sangat digunakan ya. Dan itu mencontoh kebiasaan yang baik. Orang tua tuh teladan bagi anak lah intinya. Nah, lingkungan pertama itu kan dalam kehidupan itu adalah keluarga. Jadi dari mana sikap keluarga itu pasti akan ditularkan kepada anak. Jadi orang tua tuh harus benar-benar dalam mendidik anak supaya anak itu mengetahui bahwa apa yang benar, apa yang tidak. Jadi seperti itu. Nah, apa bahayanya narkoba, apa bahayanya rokok, apa bahayanya psikotropika, zat adiktif, dan lain sebagainya itu sangat bahaya sekali. Apabila dokter tidak menganjurkan untuk dipakai, jangan digunakan. Jauhilah semua itu, jauhi. Nah, budayakan hidup sehat seperti berolahraga, mengonsumsi makanan yang bervitamin, yang mengandung vitamin. Terus banyakin olahraga agar kita tuh sehat, imun kita tuh tinggi. Nah, dekatkan diri kepada Allah juga, seperti zikir, mengaji, ikuti kegiatan-kegiatan agama positif agar kita tuh terhindar dari pergaulan-pergaulan yang memang bersifatnya tuh merusak diri kita sendiri. Nah, seperti itu mungkin penjelasan tadi dari video Wahyu yang bergambar tadi. Semoga bermanfaat. Ayo kita bangsa Indonesia perangi narkoba, jauhi narkoba. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak penerus bangsa, jadi kita tuh harus bisa untuk memerangi narkoba. Wahyu akhiri, cukup sekian itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu dari Prodi PKPI. Dosen pengampu adalah Bunda Siti Rodatul Jannah, Prodi PKPI semester 2. Terima kasih.